Ya, kita mulai ya. Ini 5 analisa berpikir sistematis ya, bersama saya Coach Surya Rahmanu, PLT, CLC, CBC, Professional Sales Trainer, Certified Leadership and Business Coach. Ya, tujuan pelatihan kita hari ini adalah melihat keterampilan Anda saat ini dalam menangani berbagai persoalan yang dihadapi. Ya, seringkali kita dihadapi banyak berbagai hal yang ada dalam pikiran kita. Nah, kita perlu pendekatan sistematis untuk menangani berbagai persoalan yang kompleks. Persoalan itu dari kata soal ya. Soal pasti ada jawabannya. Ya, Pak ya. Nah, yang sering kita hadapi adalah menganalisa masalah. Ya, yang berikutnya ya, kita harus bisa sebagai seorang leader harus bisa mengambil keputusan. Terus kita harus mengantisipasi timbulnya masalah dan bisa meningkatkan peluang. Serta dalam teknik ini kita akan belajar mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sistematis ya, dan juga latihan konsep-konsep yang telah dipelajari melalui studi kasus. Ya, kita belajar dengan teknologi experiential learning dan kita bisa aplikasi konsep-konsep tersebut dalam situasi pekerjaan yang Anda hadapi. Saya akan mulai dengan peran dan fungsi manajer. Manajer lebih dikatakan orang yang mengelola sumber daya manusia dan barang untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, biasanya kita mencapai hasil kerja manajer itu juga perlu tahu bahwa setiap hasil kerja manajer itu ditentukan oleh standar, baik untuk diri sendiri maupun untuk tim di bawahnya. Jadi peran kita adalah kita pastikan, kita lihat ini ya standarnya atau KPI-nya. Jadi apa yang sedang kita pikirkan atau hadapi saat ini? Mengapa hal tersebut terjadi? Pertanyaan kedua ini bisa terjadi ketika udah ada masalah ya. Yang ketiga, kalau udah ada masalah, apa dong tindakannya? Ya, tindakan apa yang harus kita lakukan supaya masalah itu cepat selesai? Atau tindakan yang kita lakukan untuk mengambil keputusan hal-hal yang biasa, prioritas pekerjaan kita, hal-hal yang mungkin butuh lobby, butuh networking, itu juga bisa menjadi tindakan apa yang harus dilakukan. Yang keempat, antisipasi. Biasanya ini dengan kompetitor ya, dengan peluang, atau bisa juga akibat buah keputusan kita yang tidak sesuai, maka kita harus juga mengantisipasinya bila perlu sebelum terjadi. Kalau sebagai Anda seorang pemain catur, kalau bisa memperkirakan 2-3 langkah ke depan musuh akan bergerak seperti kemana nih, supaya apa? Anda bisa mempersiapkan diri kalau perlu memenangkan pertandingan. Dan yang kelima, peluang. Peluang apa yang bisa kita raih? Bisa terjadi 2, peluang karena Anda strong ya, Anda punya kekuatan yang luar biasa untuk memenangkan pertandingan, atau memanfaatkan kelemahan lawan. Yaitu kira-kira teori peluang ya. Tapi di dalam hal ini kita bahasin peluang ini bicara tentang bagaimana kita memperbesar optimalisasi tentang kinerja kita ya. Secara ringkas saya bacakan bahwa sebuah proses pengolahan informasi yang masuk sehingga permasalahan dipecahkan, keputusan diambil, tindakan perbaikan dilaksanakan, dan antisipasi masalah dilakukan agar tidak terulangnya kembali masalah tersebut, serta meningkatkan peluang. Terus kita akan lanjut dengan meningkatkan kualitas keputusan. Ada 2 hal penting yang Anda harus lakukan di dalam meningkatkan kualitas keputusan. Yang pertama adalah memperbaiki kualitas masukan. Di poin ini, informasi harus benar, tepat waktu, dan relevan. Di poin kedua, kita harus memperbaiki kualitas proses. Apa itu proses? Proses adalah serangkaian langkah-langkah sistematis yang diperlukan untuk pencapaian suatu tujuan. Penting, karena kalau bicara proses itu bicaranya kalau kayak jari kita, ya ada 1, 2, 3, 4, 5 sih ya. Tapi untuk pembelajaran kita kebanyakan kita pakai 4 langkah. 4 langkah yang berurutan. Kalau tidak urut nanti hasilnya juga perlu diurut. Ya, itu dia.
Yuk kita belajar lebih dalam tentang input, proses, output. Ya, input tadi udah jelas, masukan, proses, saya kasih kurung artinya ini proses berpikir kita, karena kan ini bicara tentang self development. Jadi bagaimana proses berpikir kita. Ini nggak bisa dikatakan masuk dalam analisa berpikir sistematis ya. Yang ketiga ini adalah output. Kita mulai ya. Dalam input kita harus kelola pengetahuan kita, pengalaman kita, penilaian kita menjadi sebuah informasi yang utuh. Nanti informasi ini akan masuk ke dalam tahap berikutnya, yaitu proses berpikir. Apa sih yang akan kita lakukan? Satu, kita kumpulin ya, bisa dari berbagai tempat informasi kita kumpulkan. Yang kedua, kita sortir ya, kita pilah-pilah. Ketiga, kita susun ya, tadi urutan kan sistematis 1, 2, 3 supaya enak dipresentasikannya. Yang keempat, kita analisa. Yang kelima, kita konfirmasi kebenarannya. Jangan-jangan nanti berita yang palsu atau hoax. Tidak ya, kita ingin berita yang valid. Supaya output atau keluaran dari analisa pikiran kita adalah satu, penyebab ya, penyelesaian yang merupakan sumber masalah bisa diselesaikan. Ya, itu nomor satu, kita bilang penyelesaian masalah yang mengatasi sebab. Kedua, keputusan terbaik. Saya kurung saat itu, kenapa? Karena kalau Anda menunda keputusan ya hari ini dengan kemarin dan besok itu berbeda banget. Tapi yang kita kunci adalah keputusan terbaik saat ini, saat analisa Anda lakukan. Jadi nggak bisa orang menilai Anda salah atau tidak, tergantung pada saat kapan Anda mengambil keputusan. Ya Pak, iya. Yang ketiga, antisipasi masalah. Tadi seperti katakan, seperti pemain catur, kita bisa mengetahui langkah gerakan orang seperti apa, supaya kita bisa mengantisipasinya. Dan ini butuh jam terbang atau pengalaman supaya kita bisa lebih aware atas kondisi kita saat ini. Yang keempat, peluang ditingkatkan. Sekecil apapun peluang ya, Anda bisa menggunakan. Apalagi kalau peluang itu Anda tuangkan, Anda gunakan metode ini supaya bisa memperbesar, meningkatkan peluang Anda untuk mencapai tujuan yang Anda inginkan. Nah, ini dia 5 analisa berpikir sistematik. Yang pertama adalah kita lihat penilaian situasi. Ya, situasi tidak bisa kita rekayasa, kita kondisikan, hanya bisa kita nilai. Saat ini apa yang terjadi? Nah, tugas situasi ini seperti induk ya, induk persoalan. Ya, induk persoalan. Jadi dia bisa memilah-milah. Persoalan itu ada 4 anaknya. Persoalan bisa berupa masalah, persoalan bisa berupa keputusan, persoalan bisa berupa potensi masalah, persoalan bisa berupa peluang. Nah, ini dan macam ragam ya. Jadi tugas yang pertama ini penting. Jadi kita nggak perlu capek bertindak dulu, kita pikir dulu, tenangkan diri, kita pikirkan, kemudian baru bertindak. Itu pola pikir yang perlu dilatih. Penilaian situasi. Yang kedua, kalau udah jadi masalah gimana? Harus cari tahu penyakitnya. Ya, akar masalahnya di mana? Akar masalah kita beresin, baru kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu apa? Tindakannya, keputusannya. Ya Pak, ya. Kebanyakan orang ambil tindakan tanpa berpikir. Itu juga salah. Ya. Yang keempat, kita masuk tadi analisa potensi masalah. Biasanya ini adalah belajar dari pengalaman. Belajarnya apa? Dari kesalahan atau dari keputusan kita yang tidak efektif. Kalau gitu, hari ini kita harus persiapkan diri lebih baik lagi, kita cegah dia. Ya, setiap masalah ada, boleh ada, tapi kita cegah dia jangan sampai terulang. Yang kelima paling asik, benar-benar ini bahwa sebuah Anda bisa menggunakan otak kanan Anda ya, yang penuh dengan potensi, penuh dengan imajinasi, ya kan, peluang. Karena yang 1, 2, 3, 4 ini banyak mengandalkan otak kiri berupa analisa. Yang kelima memang tidak mudah menggunakan otak kanan, yang bahkan bagaimana kita merancang masa depan kita, bagaimana kita mengatasi hal-hal yang mungkin terjadi masa depan dengan sumber daya yang kita miliki saat ini. Nah, dari kita masuk 5 pikir itu ada 4 kemungkinan yang terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, kita mulai yuk. Koridor berpikir pertama itu Anda lihat jalur panah merah.
ya. Jadi urutannya dari PS, apa itu PS? Penilaian situasi, dia masuk ke AM. AM singkatan analisa masalah, perlu diberesin dulu, dapatin ujungnya, akar masalahnya, lanjut ke AK. AK itu apa? Singkatan dari analisa keputusan. Putusin tindakan, kemudian kita cegah. Karena kan kita baru rencana, kita pikirkan kalau saya lakukan ini apa ya, supaya lebih bagus lagi, supaya keberhasilannya semakin besar. Itulah tugasnya analisa potensi masalah. Contoh ya, kita akan lihat sebelum contohnya, kita pelajari dulu kapan sih kita melakukan ini ya. Kalau masalah ya, yang pertama itu karena merah adalah soal yang dimulai dari masalah. Gampang lihat, bila ada deviasi ya udah penyimpangan, penyebabnya tidak diketahui dan kita perlu tahu penyebabnya. Lebih bagus lagi adalah ada, boleh catat, analisa masalah atau masalah itu seringkali terjadi di masa lalu, sudah terjadi ya. Contohnya atap rumah saya bocor ya, saya nggak jelasin itu kemarin malam mestinya ya. Tapi untuk contohnya lebih gampang, Anda perhatikan ada satu objek atap rumah saya dan penyimpangannya bocor. Untuk yang kedua itu kita diwarnai dengan jalur panah hijau ya. Jadi alurnya adalah PS dengan situasi, AK ya analisa keputusan, dan APM analisa potensi masalah. Ya, ciri-cirinya kalau Anda dihadapi oleh pilihan-pilihan alternatif. Jadi Anda pikirin dulu, kalau Anda punya pilihan nggak? Berarti itu adalah analisa keputusan, cepat aja ya. Kalau yang lebih nyata adalah memilih, judulnya aja udah memilih, berarti kan ada pilihan. Terus objeknya apa? Mobil baru, asik ya. Peruntukan siapa? Keluarga. Ya cukup. Ada kata memilih, mobil baru untuk keluarga. Itu udah sebuah contoh yang tepat untuk menggambarkan sebuah keputusan. Ya, karena Anda lihat di sini ada putus-putus, ya, putus-putus. Habis beli mobil kan itu sayang. Nanti kan Anda harus cegah ya, supaya tidak tercuri atau hilang. Nah itu adalah tadi terpisah. Setelah punya mobil dulu baru kita cegah. Contoh yang gampang lagi, kayak teman saya, dia mau beli handphone Apple misalnya gitu ya. Apa yang dilakukan? Dia beli casingnya dulu supaya dapat, mau beli handphone katanya, beriman seperti itu. Salah ya. Anda kumpulkan uang yang banyak dulu, bikin rencana berapa banyak uang yang bisa Anda tabung, beli HP-nya dulu baru casingnya. Ya Pak ya, yang terbalik ya. Kalau itu nanti halusinasi. Kita masuk ke jalur yang ketiga. Jalur ketiga jalur pendek nih. Dari PS yaitu penilaian situasi, kita langsung ke analisa potensi masalah. Ciri-cirinya merupakan situasi yang harus dipenuhin sehingga kita harus menyusun rencana untuk mencapainya. Tadi gue bilang boleh handphone, sekarang yang lebih real ya. Contohnya, anak saya mau sekolah, butuh uang sebesar 6 juta rupiah. Ya, ini contoh yang mudah aja. Realnya lebih dari situ ya. Jadi ini adalah sebuah kekhawatiran saya. Ya, kan punya pilihan nggak? Nggak punya. Karena apa? Ini sebuah keharusan. Jadi situasi yang mendesak menekan Anda itu berupa analisa potensi masalah. Ya, dan ini akan kita hadapin setiap hari. Ya, makanya hal ini menjadi hal yang paling penting buat kita ya. Kita nih yang saya ajarkannya adalah kehidupan sehari-hari yang dapat kita pelajari dan kita tingkatkan. Yang kelima, jalur atas yaitu koridor keempat yang menjelaskan tentang analisa potensi peluang. Ya, rumusnya nggak pendek nih, dari situasi, analisa potensi peluang langsung. Ya, ciri-cirinya adalah kita merencanakan hal-hal yang bisa kita prediksi atau yang mungkin terjadi di masa depan. Kalau untuk bagian sales, misalnya sales forecast, ya kan. Kalau bagian keuangan, rencana pembayaran piutang, ya kan, atau hutang yang harus ditagih, ya kan, beban bunga yang harus dialokasi seperti itu, ya. Contohnya kalau untuk saat ini saya ambil yang mudah aja, meningkatkan penjualan dengan meluncurkan produk baru, launching new product, ya, karena ini akan lebih mudah diilustrasikan dibandingkan yang hal tadi, karena kadang-kadang bisa lebih kompleks atau karena keuangan bisa bersifat rahasia.
Oke, sampai sini dulu kita dalam perkenalannya. Mari kita nanti lanjutkan ke modul-modul yang berikutnya.